Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM resmi menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization 5 vaksin COVID-19 untuk pemberian vaksinasi booster atau dosis lanjutan di Indonesia. Kepala Badan POM, Penny Lukito mengatakan bahwa pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam program vaksinasi, tentunya dengan melakukan percepatan dalam evaluasi dan penerbitan EUA untuk vaksin COVID-19 yang sudah memenuhi standar sebagai vaksin primer. Penny menyebutkan izin darurat diberikan untuk program vaksinasi booster homologus alias pemberian dosis pertama hingga dosis 3 dengan platform merek yang sama, serta heterologus untuk pemberian vaksin dosis ketiga yang berbeda dengan dosis pertama dan kedua. MG Listener, kita sudah terhubung dengan Bapak Diki Budiman, epidemiolog Griffith University yang tersambung melalui telepon untuk membahas tentang vaksin booster ini. Selamat sore Pak Diki. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Kabur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Pak Diki. Alhamdulillah. Pak Diki sudah di booster belum? Sudah, alhamdulillah. Saya sekitar 3 mingguan lalu lah. 3 mingguan Pak? Ya, Pfizer saya. Sebelum saya lebih jauh, saya mau 3 mingguan. Sebelum lebih jauh, saya penasaran dengan heterologus dan homologus. Apakah Bapak menggunakan vaksin booster yang sama dengan vaksin 1 dan 2? Homolog, jadi saya ambil homolog, jadi dari 1 sampai 3 saya Pfizer, dari 1 sampai 3. Oh, 1 sampai 3 Pfizer. Itu di sana dengan bentuknya beda dari vaksin kedua ke booster itu 6 hampir 7 bulan. 6 hampir 7 bulan. 6 sampai 7 bulan. Ya. Pak, saya agak penasaran dengan homologus dan heterologus ini. Ada beberapa rekan saya tadi yang menanggapi langsung pernyataannya Bu Penny. Dia bilang begini, Mas, saya ini menggunakan Sinopharm. Ketika Sinopharm stok di kantor saya ini masih banyak, kan vaksin mandiri Pak waktu itu kan, ini masih banyak. Sementara kita kalau misalnya ngambil yang heterologus hanya bisa yang lain, sedangkan untuk yang homologus kita nggak ada tuh untuk Sinopharm. Bagaimana itu Pak ya solusinya Pak Diki ya? Jadi untuk booster ini pertama pilihan memang homolog atau sama pilihannya atau heterolog. Ini sebetulnya pilihannya bergantung pada ketersediaan pertama, ketersediaan vaksin di lokasi di mana kita tinggal. Artinya pilihan terbaik itu adalah selalu mengacunya pertama apa yang ada di sekitar kita gitu. Kalau kita misalnya kita pengen atau lebih bagus ke misalnya katakanlah Moderna, tapi Modernanya sulit karena masalah penyimpanannya juga berbeda nih. Betul. Nah, tentu yang harus jadi pertimbangan pertama adalah ketersediaan satu. Betul. Kedua, masalah bahwa ada nggak posisi atau satu kondisi di mana yang bersangkutan ini memiliki risiko lebih tinggi untuk terpapar atau terdampak Omikron atau Delta. Nah, ini pada kasus-kasus misalnya orang berisiko tinggi, sebaiknya itu diberikan yang heterolog. Kalau dia tadi yang dia misalnya Sinovac ataupun Sinopharm tadi, heterolognya kemudian lebih saya sarankan gitu. Jadi ini ada beberapa yang ini juga sebentar kita akan memberikan masukan juga ke pemerintah untuk penguatan dan efektivitas dari program vaksinasi booster ini. Betul. Masalahnya kan begini Pak Diki, tadi 5 nama vaksin yang disebutkan itu adalah Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Zivivac, dan Sinovac. Nah, sementara Sinopharm ini tidak disebutkan untuk homolog atau untuk heterolog. Nah, dia kalaupun mau mendapatkan booster, dia hanya boleh menggunakan Zivivac. Itu bagaimana ya Pak Diki ya? Ini mungkin ya, ini karena pemilihan ini kan pemerintah juga salah satu yang menjadi landasan adalah masalah ketersediaan, selalu begitu. Oh begitu. Nah, kalau dia satu kedua Sinopharm, kemudian dapat Moderna, ya bagus. Bahkan Zivivac itu jauh lebih efekasinya di atas baik Sinopharm maupun di atas Sinovac gitu. Zivivac itu ya. Dari
dua heterolog yang disiapkan pemerintah, dua-duanya dalam pandangan dan data, pandangan pribadi saya dan data secara ilmiah memiliki kelebihan ya dibandingkan dosis 1, 2 apapun itu, kecuali jangan sampai begini. Tapi saya kira agak sedikit ya di Indonesia. Jangan sampai bisa menerimanya vaksin messenger RNA, tapi boosternya atau dosis ketiganya Evivax. Nah itu yang tidak tepat. Lebih tepat ya kalau dia tadinya Pfizer atau Moderna ya Moderna gitu sebagai dosis tiganya gitu. Ini sebaiknya sebuah opsi kepada pemilih calon penerima booster atau langsung dipastikan saja ya Pak. Jadi maksud saya begini, saya boleh memilih atau memang ditentukan? Sebaiknya ditentukan, dan ini yang akan saya sampaikan usulan ini kepada pemerintah. Kebetulan yang di duluan wawancara. Karena kalau diserahkan di pemilihannya pada publik, satu, ini bicara ketersediaan. Nanti orang preferensinya, wah saya mau Moderna, saya mau... Betul. Karena di teks kenapa orang bisa juga cenderung memilih karena dia punya sertifikasi halal. Satu. Kedua, JPP ini juga secara efektivitas sertifikasi jauh lebih efektif dibanding Sinovac dan Sinovac tadi gitu. Karena ini artinya karena bicara Delta nih, kita bicara ancaman terkini Delta dan Omicron. Nah, artinya tentu pemerintah harus sejak awal memitigasi supaya tidak ada di lapangan itu nggak ada saling berebut ya, dan juga tentu kita ingin membantu pemerintah atau memastikan bahwa program booster ini bisa efektif gitu. Nah, tentu salah satunya adalah itu. Sekali lagi misalnya untuk Moderna ini sangat saya sarankan terutama untuk yang kelompok berisiko tinggi, yang artinya dia punya komorbid, atau juga kedua adalah orang yang sudah menerima vaksin messenger RNA. Itu harus menjadi opsi buat mereka. Kalau yang Evivax bisa untuk semua selain yang tadinya 1, 2 messenger RNA gitu. Oke. Kembali ke soal booster ini yang baru dimulai sekitar tanggal 12 Pak Diki. Apakah menurut Pak Diki kita terlambat atau sudah berada di waktu yang tepat? Saat ini saya kira masih sangat tepat ya waktu kita ya. Karena bagaimanapun dibandingkan wilayah negara lain ya, misalnya Eropa, Amerika, gelombang pandemi kita dan puncak kita itu selalu di belakang mereka ya 2-3 bulan, sehingga potensi pemberian booster ini pada saat ini menjadi satu hal yang krusial dan masih belum terlambat. Namun ini tetap kita punya keterbatasan waktu ya. Kalau bicara dari sisi potensi prediksi perburukan, nah akhir Februari sebelum bahkan sebaiknya sudah selesai untuk kelompok yang risiko tinggi. Dan untuk itulah maka untuk akselerasi dan efektivitasnya yang berbayar itu ditunda dulu. Yang harus dikejar percepatannya ada kelompok berisiko tinggi yang ini saja jumlahnya sudah banyak ya. Berisiko itu kan dari sisi pekerjaan, Mas Rabul. Pekerjaan itu ya bukan hanya tenaga kesehatan tapi pelayan publik, bahkan petugas kebersihan sekalipun yang di fasilitas layanan kesehatan itu jadi bagian yang masuk kelompok risiko tinggi. Kan kita tahu waktu Wisma Atlet mendapat kasus Omicron kemarin ya. Omicron, kan petugas kebersihan gitu. Termasuk yang berisiko dari sisi kondisi tubuh, yaitu ya lansia, komorbid, disabilitas. Nah ini yang harus dikejar karena sekarang di Australia, di Eropa, Amerika, ini berjatuhan korban ya. Bukan hanya masalah terinfeksi, tapi meninggal dan masuk ICU sudah mulai meningkat karena Omicron ini gitu. Karena mereka ya diakui di sini agak lambat ya boosternya. Karena termasuk di Amerika, booster bukan hanya lambat juga, tapi banyak kelompok penentang ya karena banyak terpengaruh teori konspirasi. Dan akhirnya dampaknya terasa sekarang kematian besar dan juga masalah berkurangnya tenaga kesehatan karena banyak yang terinfeksi. Selain itu kematian pada baik itu anak, kemudian juga pada dewasa muda yang sehat,
bahkan sudah divaksinasi, tidak punya komorbid, terjadi sekarang. Nah ini artinya sekali lagi booster itu harus dipercepat, Ada pernyataan dari, saya pernah baca WHO dan satunya lagi Kementerian Kesehatan yang menyebutkan bahwa booster ini bukan sesuatu yang wajib. Jadi ini masih ya silakan kalau mau suntik ya silakan monggo gitu. Jadi sekedar sebuah anjuran Pak Diki. Sudah tepatkah sebetulnya hal ini? Apakah tidak sebaiknya kita paksakan saja semua booster gitu? Satu, adanya anjuran seperti ini karena sekali lagi masalah stok atau ketersediaan ini menjadi satu kendala utama ya. Dan selain itu ini masalah kesetaraan ya, pemerataan. Kenapa WHO mengeluarkan seperti itu ya juga karena masalahnya yang mendapat dosis pertama saja di level dunia ini masih, apalagi negara miskin Afrika itu masih sedikit, Mas Kabul ya. Dan artinya kalau sampai WHO melakukan atau mengeluarkan rekomendasi, ini akan jadi bumerang dan tidak baik secara strategi public health gitu. Tapi kalau bicara urgensi dari sisi dari sisi data sains, kepentingan manfaatnya, itu nggak terbantahkan masalah booster ini. Sehingga sebagai negara berdaulat, sebagai negara kita punya hak lah untuk memberikan proteksi pada masyarakat kita. Nah, kalau bicara juga Menkes mengatakan ini tidak menjadi satu kewajiban, ya karena ketika itu menjadi wajib untuk masalah vaksin ini memang tetap sifatnya itu harus voluntary, harus harus sukarela. Itu mensegerakan di vaksin supaya ini juga tidak menjadi senjata tambahan bagi para anti vaksin gitu. Yeah. Karena ini soal ini sangat cermat memang ada pro kontra, ada plus minus, tapi yang saya lihat sikap ini sudah tepat ya, karena kita tidak bisa juga menempatkan ini sebagai satu hal yang diwajibkan. Di balik itu, tapi pada prakteknya kan pada kelompok yang rawan itu menjadi sangat dianjurkan gitu. Tipis yang Iya. Tadi Pak Diki menyinggung soal ketersediaan, itu menjadi salah satu isu yang betul-betul krusial lah, isu yang betul-betul mendapatkan perhatian serius tentang booster ini. Nah sekarang selain ketersediaan itu kan juga satu masalah lainnya adalah tentang daya dukung atau kemampuan pemerintah dari sisi pembiayaan Pak untuk pengadaan. Nah kalau misalnya kita mengadakan booster, kemudian ternyata memang yang lebih banyak menginginkan adalah orang yang berbayar karena dia mampu untuk membeli. Apakah tidak sebaiknya kita lepaskan saja pada mekanisme pasar, kemudian nanti mereka ada yang memilih gratis, ya silakan, dan memilih untuk berbeli silakan, tapi dalam waktu yang bersamaan Pak Diki? Ya, kebetulan saya sebelum ini kan di Biro Perencanaan Anggaran di Kementerian Kesehatan, dan termasuk dalam merencanakan bukan hanya dari sisi pembiayaan tapi juga dari sisi pelaksanaan ya, seperti halnya program vaksinasi seperti ini. Nah, yang harus selalu menjadi pertimbangan adalah bahwa bukan hanya masalah jadi vaksinasinya harus berbasis risiko. Berbasis risiko berarti pada kelompok berisiko yang harus prioritaskan. Tapi di sisi lain juga dia harus berbasis pada kemampuan daya beli atau masyarakat. Nah, oleh sebab itu sebetulnya sekarang sudah sebagaimana sudah saya usulkan sejak tahun lalu, sekarang pemerintah sudah betul menerapkan opsi di mana yang berisiko tinggi tadi kelompoknya itu memang nggak usah bayar, masuk dalam konteks tanggungan pemerintah. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana literasinya. Karena kalau mereka itu berbayar, ya bagaimana jangankan berbayar, gratis sekalipun belum tentu yang banyak kan, karena ini masalah literasi vaksin juga. Nah, itu pilihan pertama. Kalau misalnya juga dibicarakan atau wacana masalah vaksin berbayar juga atau yang mandiri itu diberlakukan saat ini, paralel mungkin maksud Mas Kabul, ini bicara dari keterbatasan bukan masalah stoknya, tapi masalah SDM, paskes gitu. Kita jangan sampai, karena ini kalau dibuka itu bisa banyak, memang akan banyak.
Pasti. bisa potensi banyak. Tapi ini akan menjadi kontraproduktif dengan tujuan kita melindungi publik health, kesehatan masyarakat. Karena tujuannya dari booster ini kan melindungi supaya nggak banyak yang paskes, Ya. nggak banyak yang meninggal, nggak banyak yang masuk ICU. Nah ini bisa gagal. Betul. Bisa gagal. Dan ini sempat terjadi ketika Delta saat ini sudah saya ingatkan, walaupun akhirnya pemerintah memperbaiki dengan cepat. Gitu. Nah, tapi kita harus belajar dari dan artinya bagi yang masih harus menunggu ini ya tidak lama sebetulnya. Ya artinya gunakan 5M-nya. Kemudian juga kita harus bahkan membantu mendorong supaya orang-orang yang berisiko tinggi ini segera mau dan bisa divaksinasi booster. Satu pertanyaan terakhir Pak Diki, Baik. apakah booster ini mampu menghadang Omikron dan mutasi-mutasi varian virus COVID lainnya? Kalau dia berdiri sendiri jelas tidak. Ya bukti saat ini di Australia saja di tempat saya saat ini vaksin booster ini tidak langsung otomatis bisa menekan kasus yang saat ini bahkan sudah 20 ribuan hampir setiap hari. Gitu. Nah ini menunjukkan bahwa sekali lagi Omikron ini tidak bisa dianggap enteng dan kemampuan dia bersirkulasi di antara penerima vaksinasi bahkan yang 3 dosis sekalipun itu menunjukkan bahwa vaksinasi saja meskipun booster tidak cukup. Dia harus dikombinasi dengan apa ya? 3T, ya 5M. Tapi ternyata bahkan negara maju sekalipun di aspek terutama 5M-nya ini yang sulit ya untuk dijaga konsistensinya karena masyarakat jenuh dan lain sebagainya. Tapi saat ini dengan mulai banyak kematian bahkan kematian di New South Wales itu sudah 12 ya dengan satu Keren ya, Pak? balita. Nah ini hal-hal yang akhirnya membangkitkan kewaspadaan dan penyadaran. Jadi untuk konteks kita ya jangan sampai menunggu seperti itu. Gitu. Jadi artinya kita sekali lagi harus menyadari bahwa vaksin saja bukan solusi ajaib, bukan solusi tunggal, tapi harus disertai dengan 3T dan 5M. Baik, terima kasih Pak Diki Budiman telah berkenan berbagi pengetahuan dengan MG Listener. Sehat-sehat selalu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.